Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Septiani, Unit Kerja SMK Negeri 1 Kertajati, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Majalengka. Akan mencoba memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual tugas 1.3.a.6 visi guru penggerak. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif yaitu mengidentifikasi hal baik yang sudah ada di sekolah dan mencari cara agar hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Adapun langkah yang bisa dilakukan untuk menerapkan inquiry apresiatif yaitu dengan menggunakan metode Bagja. Metode Bagja: B. Buat pernyataan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Adapun visi saya sebagai guru penggerak yaitu mewujudkan peserta didik yang berdikari, berakhlak mulia, disiplin, inovatif, kreatif, aktif, dan mandiri yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Berdasarkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan yaitu meningkatkan kedisiplinan peserta didik di sekolah. Berikut tabel prakarsa perubahan dengan metode Bagja yang saya buat. B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kedisiplinan pada peserta didik di sekolah? Mengapa peserta didik kurang menerapkan kedisiplinan di sekolah? Bagaimana cara untuk meningkatkan kedisiplinan pada peserta didik di sekolah? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu melakukan pengamatan secara langsung, kemudian berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk menemukan tindakan yang tepat, berkolaborasi dengan wakasek kesiswaan, guru BK, pembina OSIS, wali kelas, dan lainnya untuk mendapatkan informasi. Kemudian menggali informasi secara langsung dari peserta didik mengenai alasan kurangnya penerapan kedisiplinan pada diri. Langkah berikutnya yaitu A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapa saja yang tahu mengenai strategi yang tepat untuk meningkatkan kedisiplinan pada peserta didik di sekolah? Bagaimana beliau berhasil menerapkan kedisiplinan di sekolah? Aktivitas apa saja yang beliau lakukan untuk meningkatkan kedisiplinan pada peserta didik di sekolah? Kemudian, keterampilan apa yang sudah saya kuasai untuk meningkatkan kedisiplinan pada peserta didik di sekolah? Kemudian, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu dengan melakukan wawancara dengan rekan guru, lalu mencari tokoh panutan yang sudah berhasil, kemudian mencari tahu dan mencatat bagaimana beliau bisa meningkatkan kedisiplinan pada peserta didik di sekolah, dan mencari referensi dari berbagai sumber mengenai penerapan kedisiplinan di sekolah. Langkah berikutnya, G. Gali mimpi. Pertanyaannya, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika kedisiplinan peserta didik di sekolah telah meningkat? Kemudian bagaimana perasaan saya melihat ketika kedisiplinan peserta didik di sekolah telah meningkat? Apa sumber daya yang saya bayangkan akan tersedia untuk mempertahankan penerapan kedisiplinan peserta didik? Adapun daftar penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu dengan melatih diri untuk terus berinovasi dengan belajar dari berbagai sumber belajar sehingga mampu mewujudkan keinginan untuk meningkatkan kedisiplinan peserta didik di sekolah dengan harapan terciptanya suasana sekolah yang tertib dan nyaman. Langkah selanjutnya yaitu J. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, langkah inovatif apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan peserta didik di sekolah? Bagaimana cara untuk mengukur kemajuan atas tindakan yang telah dilakukan? Bagaimana cara untuk bisa konsisten dalam usaha peningkatan kedisiplinan peserta didik di sekolah? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu membuat aplikasi berbasis Android untuk pencatatan pelanggaran peserta didik, mensosialisasikan poin dan konsekuensi yang diperoleh peserta didik jika melanggar kedisiplinan, membuat kesepakatan dengan peserta didik mengenai pelanggaran kedisiplinan ringan,
kemudian meminta kerjasama dari semua pihak. Langkah berikutnya, A. Atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang bisa mengarahkan langkah yang saya kerjakan? Siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Kapan usaha untuk meningkatkan kedisiplinan pada peserta didik di sekolah akan dilaksanakan? Bagaimana pencatatan kemajuan untuk meningkatkan kedisiplinan pada peserta didik di sekolah? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu sesegera mungkin berkonsultasi secara berkala dengan kepala sekolah, wakasek, dan guru BK. Kemudian melibatkan semua pihak baik dari kepala sekolah, wakasek, guru BK, wali kelas, security, rekan guru, peserta didik, orang tua, murid, maupun lainnya untuk bekerja sama meningkatkan kedisiplinan peserta didik. Lalu, memanfaatkan aplikasi berbasis Android untuk memudahkan pencatatan pelanggaran peserta didik. Demikian rencana prakarsa perubahan yang saya buat dengan menggunakan metode Bagja. Semoga bisa terrealisasi dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.